Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang PPN atas transaksi tertentu yang beranggotakan Lutfiah Wulandari, Nevaniansi Safitri, Seviliana, dan Puji Tri Yulianti. Kita akan membahas tentang PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik. Yang pertama, ada konsep dasar PPN PMSE. PPN PMSE adalah PPN atas transaksi barang atau jasa digital melalui sistem elektronik, termasuk oleh pelaku usaha luar negeri. Aturan ini dibuat untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi digital dan memastikan keadilan dalam pemajakan. Yang kedua, kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk. Pelaku usaha dapat ditunjuk sebagai pemungut jika nilai transaksinya melebihi 600 juta setahun atau 50 juta sebulan atau pengakses lebih dari 12.000 setahun atau 1.000 sebulan. Jika belum memenuhi syarat, mereka dapat mengajukan permohonan penunjukan. Yang ketiga, ketentuan pemungutan PPN PMSE. Tarif yang dipungut sebesar 11% dan dilakukan saat pembayaran. Bukti pungut dapat berupa invoice atau dokumen sejenis. PKP yang ingin mengkreditkan PPN harus mencantumkan identitas pada bukti pungut. Yang keempat, penyetoran PPN PMSE. Penyetoran dilakukan setiap masa pajak paling lambat akhir bulan berikutnya menggunakan SSP atau sarana administrasi setara. Yang kelima, pelaporan PPN PMSE. Pelaporan juga dilakukan paling lambat akhir bulan melalui SPT masa sesuai ketentuan. Untuk pemungutan luar negeri, digunakan format khusus dalam SPT masa PPN PMSE di pihak lain luar negeri. Selanjutnya, kita membahas tarif PPN hasil tembakau. Yang pertama, perkembangan dari tarif PPN-nya. Tarif umum PPN naik menjadi 11% di tahun 2022 dan 12% di tahun 2025. Tetapi, hasil tembakau menggunakan nilai lain, sehingga tarif efektif khusus tetap mengikuti ketentuan PMK 63 tahun 2022 yang diperbarui dengan PMK 11 tahun 2025. Yang kedua, tarif PPN terbaru. Tarif PPN hasil tembakau ditetapkan 9,9% dari harga jual eceran atau HJE sesuai PMK 11 tahun 2025. Tarif ini naik bertahap dari 8,7% menjadi 9,1% menjadi 9,9% dan rencana kenaikan menjadi 10,7% dibatalkan. Yang ketiga, pemungutan PPN. PPN dipungut sekali saja saat produsen atau importir menyerahkan hasil tembakau. Produsen atau importir wajib membuat faktur pajak ketika pemesanan pita cukai dan dapat mengkreditkan pajak masukan. Penyalur tidak memungut PPN lagi dan penyerahannya dilaporkan sebagai tidak terutang PPN, sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Lalu, tarif PPN atas hasil pertanian tertentu. Yang pertama, ketentuan baru tarif PPN atas hasil pertanian. Jadi, melalui PMK 64 tahun 2022, pemerintah menetapkan tarif PPN besar tertentu atas hasil pertanian sebesar 1,1% dari harga jual. Berlaku sejak 1 April 2022. Tarif ini merupakan tarif efektif yang mengikuti tarif umum PPN. Dengan naik turunnya umum menjadi 12%, tarif efektif untuk hasil pertanian juga ikut naik menjadi 1,2%. Ketentuan ini bertujuan menyederhanakan pemungutan PPN pada sektor pertanian. Yang kedua, dasar penetapan dan kelompok barang hasil pertanian. Penetapan tarif besar tertentu didasarkan pada Undang-Undang HPP yang memberi kewenangan pengenaan PPN khusus untuk barang tertentu. Dalam PMK nomor 64 tahun 2022, hasil pertanian yang dikenai tarif ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias, dan obat. Serta hasil hutan. Pembagian ini memberikan kepastian komoditi mana saja yang dikenai PPN dengan mekanisme sederhana ini. Yang ketiga, kewajiban PKP dan pengaturan pemungutan PPN. PKP yang menggunakan tarif besaran tertentu wajib menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan dan menyampaikan pemberitahuan ke KPP, kecuali bagi PKP yang sebelumnya sudah memakai mekanisme DPP nilai lain. PKP juga dapat memilih penggunaan tarif umum PPN, tetapi jika beralih mereka tidak dapat kembali menggunakan tarif besaran tertentu. Ketentuan ini memastikan kepatuhan sekaligus memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha. Selanjutnya,
ada cara menghitung PPN kendaraan bermotor bekas. Yang pertama ada dasar pengaturan PPN atas kendaraan bermotor bekas. Untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan kepastian hukum dalam penggunaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, pemerintah mengatur ketentuan khusus melalui PMK nomor 52/2022 yang telah diperbaharui dengan PMK 11/2025. Aturan ini menetapkan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak serta besaran tertentu PPN yang dikenakan khusus untuk transaksi kendaraan bermotor bekas. Yang kedua ada tarif PPN atas penyerahan kendaraan bekas. Berdasarkan pasal 16 PMK 11/2025, PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual. Besaran tertentu ini berasal dari perhitungan 10% dikali 11 sampai 12 dari tarif PPN umum. Jika penjual juga menyerahkan BKP atau JKP lainnya, maka transaksi tersebut dikenakan PPN dengan tarif umum. Misalnya kendaraan bekas dikenai tarif 1,1%, sementara jasa perbaikan kendaraan dikenakan PPN 11%. Selanjutnya ada pengkreditan pajak masukan pada penyerahan kendaraan bekas. Dalam transaksi kendaraan bekas, pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bekas tidak dapat dikreditkan oleh penjual. Namun bagi pembeli yang merupakan BKP, PPN yang dibayarkan tetap dapat dikreditkan selama memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai UU PPN. Ketentuan ini memberikan kejelasan mengenai perlakuan pajak masukan dalam transaksi kendaraan bekas. Selanjutnya ada contoh penghitungan PPN atas penyerahan kendaraan bekas. Dalam contoh, PT Sejahtera Mobil menjual sebuah mobil bekas seharga 189.500.000 dan memberikan jasa perbaikan senilai 6 juta kepada pembeli. PPN atas penyerahan mobil bekas dihitung menggunakan tarif besaran tertentu 1,% yaitu Rp2.084.500. Sementara itu PPN atas jasa perbaikan dihitung menggunakan tarif umum 12% dikalikan dengan 11 per 12 dari nilai jasa menghasilkan PPN sebesar Rp660.000. Total PPN terutang atas kedua transaksi tersebut adalah Rp2.744.500. Selanjutnya ada bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan LPG. Pengenaan PPN atas LPG diatur dalam PMK 62/2022 dan PMK 11/2025 dengan mekanisme khusus agar perhitungannya lebih sederhana. LPG tertentu adalah LPG bersubsidi sehingga perlakuan pajaknya berbeda dari LPG non-subsidi. Untuk LPG bersubsidi, penyerahan dari badan usaha ke pemerintah tetap terutang PPN, tetapi PPN dibayar oleh pemerintah. Untuk LPG non-subsidi, PPN dipungut pada titik searah tertentu, badan usaha, agen, atau pangkalan. Pada badan usaha digunakan nilai lain, sedangkan pada agen dan pangkalan digunakan besaran tertentu. Nilai lain ditetapkan 0,825 dikali harga jual eceran, sedangkan besaran tertentu menghitung PPN dari selisih harga. Di agen, PPN sama dengan 1,1 per 101,1 dikali HJE dikurangi harga agen. Di pangkalan, PPN dihitung dari selisih harga pangkalan dan harga agen. Faktur pajak wajib dibuat pada saat terutang PPN dan faktur untuk mekanisme besaran tertentu menggunakan kode 05. Contohnya, selisih harga penyerahan PT PQR kepada CVSTU menghasilkan DPP Rp6.250.000 dan PPN terutangnya Rp68.002 yang sudah termasuk dalam selisih harga tersebut. Selanjutnya ada bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi mendapat perlakuan PPN khusus sesuai PMK 66/2022 JO PMK 11/2025 karena dianggap penting bagi ketahanan pangan. Pupuk ini adalah barang yang pengadaan dan distribusinya disubsidi pemerintah.
PPN tetap akan dikenakan, tetapi pembagiannya berbeda. Bagian harga yang disubsidi ditanggung pemerintah, sedangkan bagian non-subsidi dibayar pembeli. PPN hanya dipungut sekali oleh produsen saat menjual ke distributor. Penyerahan dari distributor ke pengecer dan ke petani tidak dipungut PPN. Distributor atau pengecer hanya wajib PKP jika mereka juga menjual barang atau jasa lain dan omsetnya melewati batas. Jika hanya menyalurkan pupuk bersubsidi, mereka tidak wajib PKP, namun tetap melaporkan sebagai penyerahan tidak terutang PPN. Perhitungan PPN memakai nilai lain. Subsidi 0,825 dikali nilai subsidi, non subsidi 0,825 dikali HET. PPN dihitung dari DPP dikali tarif 12%. Produsen membuat dua faktur pajak, yaitu kode 02 untuk klaim subsidi dan kode 04 saat menyerahkan pupuk. Hanya produsen yang boleh mengkreditkan PM, sementara distributor dan pengecer tidak. Contohnya subsidi 90 miliar memunculkan PPN 8,1 miliar, penyerahan 5.500 ton menimbulkan PPN 1,226 miliar dan PM atas kemasan tersebut adalah 16,5 juta dapat dikreditkan. Ada pemungutan PPN atas transaksi pengadaan barang dan jasa oleh pihak lain. PMK 58 2022 mengatur bahwa dalam sistem pengadaan pemerintah secara elektronik, pemerintah menunjuk pihak lain, yaitu marketplace atau retail daring pengadaan, sebagai pemungut PPN atas transaksi yang dilakukan oleh rekanan. Rekanan adalah pengusaha yang menyediakan barang atau jasa melalui sistem tersebut. Atas penyerahan BKP atau JKP oleh rekanan melalui pihak lain, terutang PPN atau PPN dan PPNBM yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dan DPP. Pajak tersebut dipungut, disetor, dan serta dilaporkan oleh pihak lain, bukan oleh rekanan. Pihak lain wajib menyetor pajak paling lambat tanggal 15 dan melaporkannya melalui SPT masa PPN 1107 PUT paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PMK 58 2022 juga menegaskan bahwa pajak masukan rekanan tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi kebutuhan. Dengan mekanisme ini, proses pengadaan menjadi lebih efisien dan transparansi, sekaligus tetap menjaga hak perpajakan pelaku usaha. Selanjutnya, pengaturan terbaru PPN atas jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi. Mulai 2022, jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi dikenai PPN sesuai PMK 81 tahun 2024 dan pasal 20 PMK 11 tahun 2025. Pengenaan PPN menggunakan besaran tertentu, yaitu tarif efektif 1,1% dari komisi untuk agen asuransi dan 2,2% dari komisi untuk pialang asuransi maupun reasuransi. PPN dipungut oleh perusahaan asuransi atau reasuransi, di mana untuk agen pemungutan dilakukan saat komisi dibayarkan. Sedangkan untuk pialang dilakukan saat perusahaan asuransi menerima premi melalui pialang. Bukti pemungutan dapat berupa faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan seperti statement of account yang harus diterbitkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Agen dan pialang wajib dilakukan sebagai PKP. Agen dianggap telah melaporkan SPT masa PPN kecuali mereka juga menyerahkan BKP atau JKP lain. Sementara pialang mengikuti kewajiban pelaporan PPN sesuai ketentuan umum PKP. Selanjutnya, apa itu tanggung renteng PPN? Tanggung renteng PPN adalah ketentuan yang membuat pembeli BKP atau penerima JKP ikut bertanggung jawab atas pembayaran PPN apabila terjadi masalah pada pemungutan atau penyetoran pajak oleh penjual. Prinsip ini didasarkan pada pasal 16F UU
PPN untuk menegaskan bahwa beban akhir PPN berada pada pembeli, sehingga dalam kondisi tertentu pembeli dapat diminta tanggung jawab bersama dengan penjual. Kewajiban tanggung renteng muncul jika PPN terutang dapat ditagih kepada penjual dan pembeli tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayarkan. Dalam situasi seperti ini, kantor pajak dapat menerbitkan SKPKB untuk menagih PPN kepada pembeli. Contohnya, apabila penjual tidak menyetor PPN atas transaksi dan pembeli tidak dapat membuktikan bahwa ia telah membayar PPN tersebut, maka pembeli wajib menanggung pajaknya melalui mekanisme tanggung renteng. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan PPN tetap diterima negara meskipun penjual tidak memenuhi kewajibannya, sehingga tidak ada potensi hilangnya penerimaan pajak. Selanjutnya, barang dan jasa yang mendapat fasilitas PPN. UU HPP menghapus barang kebutuhan pokok dari negatif list. Namun, jika barang ini tetap mendapat fasilitas PPN berupa dibebaskan atau tidak dipungut. Berdasarkan siaran pers Kemenku SP 39/KLI/2022, barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, sagu, kedelai, daging, telur, susu, sayur, buah, garam, dan gula konsumsi tetap memperoleh fasilitas tersebut. Vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci juga termasuk kategori barang yang dibebaskan. Fasilitas PPN juga diberikan pada penyerahan air bersih, biaya sambungan, serta listrik. Pemerintah juga mendapatkan fasilitas PPN untuk rumah sederhana, rusun sederhana, dan rusunami sebagai bagian dari dukungan penyediaan hunian terjangkau. Selain itu, beberapa komoditas seperti hasil perikanan, ternak, bibit, pakan ternak, jangat, kulit mentah, bahan baku kerajinan perak, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, serta alutsista dan alat foto udara yang juga diberikan fasilitas PPN. Untuk emas batangan, hanya emas cadangan devisa yang dikecualikan penuh, sementara lainnya mendapat kebebasan atau tidak dipungut. Pada kelompok jasa, terdapat 9 jenis jasa yang diberikan fasilitas, antara lain jasa kesehatan, pendidikan, sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkut umum, jasa tenaga kerja tertentu, serta jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan penanganan bencana. Pemerintah menyampaikan bahwa ketentuan teknis fasilitas PPN ini sedang disiapkan dalam bentuk peraturan pemerintah yang pembahasannya telah dilakukan antara kementerian dan ditargetkan segera diterbitkan. Selanjutnya, penanganan PPN atas event organizer. Jasa EO merupakan layanan penyelenggaraan kegiatan seperti pameran, konser musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, hingga berbagai aktivitas lain seperti talk show, undian berhadiah, fashion show, dan perlombaan. Selain kegiatan utama, EO juga memberikan layanan pendukung seperti pemesanan gedung, penyediaan ruangan, dekorasi, sound system, talent, hingga kebutuhan teknis lainnya. Semua aktivitas ini termasuk ruang lingkup jasa EO
yang dianggap sebagai penyerahan jasa dalam perpajakan karena jasa I.O. tidak tercantum dalam daftar pengecualian pasal 4A Undang-Undang PPN, maka seluruh penyerahan jasa I.O. merupakan objek PPN. Pengenaan pajaknya mengikuti ketentuan umum dengan tarif PPN sebesar 11% sesuai UU HPP. Melalui SE 11/PJ 53/2003, pemerintah menegaskan bahwa PPN tidak hanya dikenakan atas jasa utama, tetapi juga biaya tambahan yang ditagihkan, termasuk biaya akibat pembatalan kegiatan oleh pengguna jasa. Dalam menghitung PPN, dasar pengenaan pajak atau DPP mencakup seluruh biaya yang diminta atau seluruhnya yang seharusnya diminta I.O. kepada klien, termasuk di dalamnya adalah nilai imbalan jasa bagi hasil bila ada, serta biaya yang ditimbulkan karena pembatalan pemesanan acara. Dengan demikian, setiap pembayaran yang diterima I.O. terkait penyelenggaraan kegiatan dianggap sebagai nilai yang dikenai PPN. Selanjutnya ada pengenaan PPN atas jasa vintage. PPN atas jasa vintage diatur dalam PMK nomor 69 tahun 2022 dan dipertegas kembali melalui pengumuman Direktorat Jenderal Pajak bahwa sejak 1 Mei tahun 2022 penyelenggara teknologi finansial wajib memungut PPN 11% atas layanan yang diberikan. Jenis layanan vintage yang menjadi objek PPN antara lain penyediaan jasa pembayaran, penyelenggaraan penyelesaian transaksi atau settlement investasi, penyelenggaraan penghimpunan modal atau equity crowdfunding, layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending, serta penyelenggaraan pengelolaan investasi dan layanan keuangan digital lainnya. Dalam kelompok penyediaan jasa pembayaran, bentuk layanannya mencakup uang elektronik, dompet elektronik, gerbang pembayaran, layanan switching, clearing, penyelesaian akhir, dan transfer dana. Penyelesaian transaksi investasi mencakup layanan penyediaan sarana komunikasi elektronik terpadu yang menghubungkan pihak-pihak dalam sistem elektronik. Penghimpunan modal melalui vintage meliputi layanan urun dana atau equity crowdfunding yang memfasilitasi penawaran dan penggalangan dana dari masyarakat. Layanan pinjam-meminjam mencakup penyelenggaraan pinjaman uang berbasis teknologi informasi di mana platform mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara online. Pengelolaan investasi melalui vintage dapat berupa layanan advisory atau automated advice yang membantu pengguna pengelola portofolio investasinya tanpa batasan minimal nilai layanan. Selain itu, terdapat layanan penyediaan produk asuransi secara online. Layanan pendukung pasar berupa penyediaan dan perbandingan data produk maupun layanan keuangan, serta beragam aktivitas jasa keuangan digital seperti eco-crowdfunding, pembiayaan digital syariah dan e-zakat, credit scoring, invoice trading, voucher atau token, dan produk berbasis aplikasi blockchain. Selanjutnya ada ketentuan PPN atas penjualan aktiva perusahaan. Penjualan aktiva tetap oleh perusahaan meskipun bukan bagian dari persediaan, tetap dapat dikenai PPN jika dilakukan oleh PKP dan aset tersebut terkait dengan kegiatan usaha. Hal ini sesuai pasal 16D UU PPN yang menegaskan bahwa penyerahan BKP seperti mesin, bangunan, atau peralatan tetap terutang PPN meskipun awalnya tidak untuk dijual. Namun, jika aset tidak ada kaitannya dengan usaha, maka penyerahannya tidak dikenai PPN. Untuk perhitungan pajaknya, penjualan aktiva menggunakan nilai lain sebagai DPP, yaitu 11/12 dari hasil harga pasar wajar berdasarkan PMK nomor 11 tahun 2025 dengan tarif PPN 12%. Jumlah PPN efektif yang dipungut adalah 11% dari harga pasar wajar. Contohnya, jika perusahaan menjual komputer bekas dengan harga pasar wajar
Contohnya, jika perusahaan menjual komputer bekas dengan harga pasar wajar 50 juta, maka PPN yang dipungut sebesar Rp5.500.000. Selain itu, PKP wajib menerbitkan faktur pajak pada transaksi tersebut. Sesuai per 11 PJ 2025, penjualan aktiva yang awalnya tidak untuk diperjualbelikan harus menggunakan kode transaksi 09, sehingga administrasi perpajakan tetap sesuai ketentuan. Selanjutnya ada kriteria makanan atau minuman dan jasa tertentu yang dikecualikan dari PPN. Yang pertama, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung, dan usaha jasa boga atau catering tidak dikenai PPN karena menjadi objek pajak daerah. Ketentuan ini berlaku untuk konsumsi di tempat maupun dibawa pulang. Namun PPN tetap dikenakan jika makanan atau minuman dijual oleh swalayan, pabrik makanan atau minuman, atau fasilitas lounge bandara yang layanan utamanya bukan penjualan makanan. Yang kedua ada jasa kesenian dan hiburan. Jenis jasa kesenian dan hiburan seperti pagelaran seni, kontes, pemeran, sirkus, permainan ketangkasan, wahana rekreasi, panti pijat, karaoke, diskotik, dan aktivitas serupa tidak dikenai PPN. Pengecualian tidak berlaku untuk jasa penyedia ruang atau peralatan golf serta jasa digital seperti streaming film atau audiovisual, sehingga kedua jenis jasa tersebut dikenai PPN. Yang ketiga ada jasa perhotelan. Yang bebas PPN mencakup penyewaan kamar dan ruang acara di berbagai jenis akomodasi seperti hotel, villa, guest house, hingga glamping. Fasilitas penunjang kamar seperti room service, AC, laundry, extra bed, telepon, internet, minibar, dan perlengkapan lainnya juga termasuk kategori tidak dikenai PPN selama menjadi bagian dari layanan penyewaan kamar. Yang keempat ada jasa penyediaan tempat parkir. Penyediaan tempat parkir dan layanan valet tidak dikenai PPN, namun jika yang diberikan adalah jasa pengelolaan tempat parkir, misalnya pengelola menerima imbalan atau bagi hasil dari pemilik area parkir, maka jasa tersebut dikenakan PPN karena dianggap sebagai jasa manajemen. Yang kelima ada jasa boga atau catering, di mana jasa boga atau catering tidak dikenai PPN jika proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian dilakukan berdasarkan pesanan dengan penyajian di lokasi yang ditentukan pemesan dan berbeda dari lokasi produksi. Penyajian dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan maupun tenaga pelayanan. Selanjutnya ada ketentuan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang. Pertama, pengenal lelang. Lelang adalah penjualan barang secara terbuka dengan penawaran harga naik atau turun sebagaimana diatur dalam PMK 213 tahun 2020. Prosesnya didahului pengumuman lelang untuk menarik peminat. Lelang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui KPKNL atau oleh balai lelang swasta. Yang kedua, PPN atas penyerahan melalui lelang. UU PPN mengatur bahwa penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang termasuk objek PPN. PP 44 tahun 2022 menegaskan bahwa penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang dikenai PPN atau PPNBM, termasuk jika pemilik barang tidak diketahui. Ini merupakan penyempurnaan dari PP 1 tahun 2012 yang belum mengatur kondisi tersebut. Yang ketiga ada administrasi PPN dalam lelang. Dalam PP 1 tahun 2012, faktur pajak diterbitkan oleh pemilik barang dan jika tidak, PPN disetor pemenang lelang melalui SSP. Pada PP nomor 44 tahun 2022, aturan tentang faktur dan ESP dihapus. Tata cara pemungutan PPN atau PPNBM dalam lelang akan diatur lebih lanjut melalui PMK. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih, syukron katsiron. Arigatou gozaimasu.